Pernah kepikiran kalau lantai dan dinding sekarang bukan cuma soal estetika, tapi juga teknologi. Dari material antibakteri sampai lantai yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Inovasi finishing interior berkembang jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dalam desain arsitektur modern, pelapis lantai dan dinding bukan lagi sekedar lapisan akhir. Material finishing sekarang punya fungsi tambah seperti meningkatkan kualitas udara, mengurangi panas ruangan, bahkan meningkatkan kenyamanan akustik. Karena itu, pemilihan material tidak bisa asal estetik saja, tapi harus mempertimbangkan performa teknis dan keberlanjutan. Beberapa inovasi lantai yang saat ini mulai banyak digunakan di proyek arsitektur modern antara lain, yang pertama, SPC flooring atau stone plastic composite, lebih stabil terhadap perubahan suhu dan kelembapan dibanding vinil biasa, cocok untuk iklim tropis seperti Indonesia. Yang kedua, self-healing floor clothing, lapisan resin khusus yang bisa menutup goresan ringan secara otomatis karena reaksi kimia mikrostruktur. Yang ketiga, antibacterial flooring surface, material dengan ion perak atau teknologi nano yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Banyak dipakai di rumah sakit, klinik, dan rumah modern yang peduli higienitas. Yang keempat, thermal reflective tile, keramik dengan lapis reflektif panas yang membantu penjaga suhu ruang tetap sejuk. Untuk dinding, inovasinya juga tidak kalah menarik. Yang pertama, ada paint with air purifying technology, cat dengan kandungan fotokatalis yang dapat membantu memecah polutan udara dalam ruangan. Yang kedua, 3D wall panel, modular panel dinding dengan tekstur geometri yang bisa dipasang cepat tanpa finishing tambahan. Yang ketiga, smart coating anti jamur, lapisan pelindung yang dirancang khusus untuk area lembab agar dinding tidak mudah berjamur atau mengelupas. Yang keempat, acoustic wall finish, material finishing yang sekaligus berfungsi sebagai peredam suara tanpa perlu panel tambahan. Meski teknologinya canggih, penerapan material inovatif tetap membutuhkan perencanaan detail, mulai dari metode pemasangan, kompatibilitas dengan struktur bangunan, hingga perhitungan biaya jangka panjang. Salah pemilihan material bisa membuat performa tidak optimal atau malah menambah biaya perawatan. Dalam praktik profesional, kolaborasi antara desainer dan kontraktor sangat menentukan keberhasilan penggunaan material inovatif. Di studio desain arsitektur rancang reka ruang, pemilihan material finishing selalu melalui analisa fungsi ruang, iklim lokal, dan kebutuhan klien. Setelah desain matang, implementasi konstruksi ditangani oleh kontraktor cipta bangun daksa yang memastikan pemasangan material sesuai spesifikasi teknis pabrikan. Kolaborasi seperti ini penting karena material inovasi biasanya memiliki standar pemasangan yang lebih presisi dibandingkan material konvensional. Ke depan, material finishing diprediksi akan semakin pintar. Peneliti sedang mengembangkan lantai yang bisa menghasilkan listrik dari tekanan langkah kaki, cat dinding yang bisa berubah warna sesuai suhu, serta material finishing berbasis biomaterial yang bisa terurai secara alami. Artinya, lantai dan dinding masa depan bukan hanya elemen pasif, tapi bagian aktif dari sistem bangunan. Jadi, dalam arsitektur modern, finishing bukan tahap akhir. Justru ini bagian teknologi bangunan yang paling cepat berevolusi. Kalau kamu tertarik belajar lebih dalam soal material arsitektur, konstruksi dan teknologi bangunan, subscribe channel Belajar Arsitektur. Karena di sini kita bahas arsitektur dari sisi sains dan praktik nyata. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.